pemirsa, senang sekali saya Melia Subandi kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa Tadatuda TV yang saya cintai, saat ini saya akan mereview atau mereportase keadaan alun-alun Kota Probolinggo, dan tepatnya saat ini saya sudah berdiri di depan alun-alun Kota Probolinggo. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya alun-alun Kota Probolinggo ini telah resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota Probolinggo, tepatnya di 2 tahun kepemimpinannya, kalau tidak salah pada saat hari Minggu 31 Januari kemarin ya pemirsa, ini secara resmi dibuka untuk umum. Nah, bagaimanakah dan apa sajakah perubahan alun-alun Kota Probolinggo sebelum dan sesudah direnovasi? Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus reportase saya terkait dengan alun-alun Kota Probolinggo. Kalau kita lihat di bagian depan, sebenarnya pemirsa tidak ada perubahan yang secara signifikan ya dibandingkan dengan sebelum adanya renovasi atau diperbaiki gitu. Tetap kita lihat ikon Kota Probolinggo, juga pagar yang dulunya merah itu juga tetap merah pemirsa, usai direnovasi masih tetap ternyata gitu. Tapi ada perbedaan ketika kita pertama masuk alun-alun. Seperti kita ketahui bahwasannya sebelum direnovasi dulunya posisi tengah ini kita ketahui bersama ini sebelumnya di paving ya, atau jalannya itu paving semua. Namun untuk saat ini murni rumput, diubahlah polanya itu sekarang menjadi rumput. Kemudian kita masuk ke daerah utara juga tidak ada begitu perubahan pemirsa, begitu ya. Tapi perubahan nampak mencolok ketika kita berada di salah satu sudut bangunan atau ruang yang dulunya itu biasa digunakan untuk masyarakat untuk meneduh atau masyarakat untuk duduk-duduk. Nah, itu saat ini berubah pemirsa. Jadi dulunya hanya bangunan yang biasa saja, tapi untuk saat ini dirubah dengan nuansa putih pemirsa. Nah, ini yang nampak beda sekali dengan alun-alun sebelum direnovasi gitu. Nah, perlu kita simak bersama bahwasannya perubahan yang paling mencolok juga pemirsa, dulunya kita ketahui bahwasanya alun-alun ini juga ada beberapa arena permainan anak-anak ya gitu, seperti halnya prosotan atau mungkin ayunan yang biasa digunakan oleh masyarakat atau anak-anak untuk bermain. Tapi dalam progres renovasi atau selesai direnovasi ini kita ketahui bahwasanya arena permainan ini sudah tidak ada lagi di alun-alun Kota Probolinggo. Jadi areanya lebih luas dan memang terlihat lebih jelas seperti lapangan, seperti itu pemirsa. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di bagian dalam alun-alun pemirsa, tepatnya saya berada di samping pendopo. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwasanya perubahan yang paling mencolok adalah memang terletak pada pendopo pemirsa, karena sebelumnya pendopo yang lama sebelum direnovasi itu tampilannya kita ketahui kan hanya biasa saja gitu. Nah, untuk saat ini tampilannya ini cukup menarik, jadi diubah menjadi serba putih semua. Nah, selain itu pemirsa, kalau Anda sempat atau melihat atau lewat di sekitaran alun-alun ini, posisi ketika kita masuk, jika kita melewati pintu bagian barat, ini memang posisinya kita biasanya datar untuk kita menuju ke area tengah alun-alun ini. Nah, saat ini ada perubahan pemirsa, nampaknya ini lebih tinggi dari sebelum direnovasi, dan juga di sana juga bisa terlihat ada beberapa tanaman yang sengaja memang tengah dipupuk atau tengah ditanam oleh kontraktor sebelumnya gitu, seperti itu pemirsa. Nah, pemirsa, ada perbedaan yang lebih mencolok lagi jika dulu sebelum direnovasi itu adalah di alun-alun ini sebetulnya ada beberapa spot tempat duduk untuk masyarakat yang berkunjung ke alun-alun. Nah, pada saat ini atau setelah renovasi ini sama sekali tidak ada
tempat duduk atau bahkan posisi-posisi tempat duduk mana yang bisa ditempati masyarakat itu sudah tidak ditemukan lagi di alun-alun ini pemirsa. Nah, jika Anda juga melihat pemirsa, ada perubahan juga di bagian lapangan yang dulu sebelumnya itu sebelum diinovasi sering dipakai untuk kegiatan olahraga, voli atau bahkan kegiatan lain ya. Nah, ini saat ini sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan atau tidak lagi tersedia seperti itu. Pemirsa Tada TV yang kami cintai, perubahan yang paling signifikan juga yaitu terlihat kalau dulu bagian sebelah utara ini kan sering banjir. Nah, untuk saat ini tuh ternyata banyak dibangun dengan dipaving maksud kami gitu. Jadi perubahannya itu kalau dulu murni rumput semua, nah saat ini paling banyak sudah dipaving gitu pemirsa. Nah, pemirsa Tada TV, kita ketahui bersama bahwasannya Wali Kota dalam pembukaan alun-alun menghimbau masyarakat bahwa pasca dibuka alun-alun ini jangan sampai alun-alun ini nantinya menimbulkan kerumunan, dan Wali Kota juga secara tegas menyampaikan bahwasanya jika sampai nantinya menimbulkan kerumunan, bukan tidak mungkin alun-alun ini akan kembali ditutup. Seperti itu pesan Wali Kota pada saat sambutan pembukaan alun-alun. Ya, pemirsa Tada TV, jika Anda mengingat kembali sebelum direnovasi, biasanya di alun-alun ini adalah yang paling identik adalah kita akan menemui tanaman atau pohon beringin yang sangat besar yang tepatnya berada di tengah-tengah posisi pintu masuk bagian selatan. Nah, itu kita akan temuin, tapi untuk usai direnovasi ini pohon beringin yang besar itu sudah tidak ada lagi dan diganti dengan tampilan baru, yaitu memang untuk bundarannya itu bisa Anda lihat ya, itu bundaran Cyberpark atau memang secara khusus memang di sana itu ditanami beberapa tanaman yang memang nantinya akan mempercantik kondisi bundaran yang tepatnya berada di tengah-tengah pintu masuk bagian selatan ini. Kami juga turut memberikan himbauan bahwasannya bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke alun-alun ini, di sini juga ada beberapa papan peringatan untuk jangan menginjak kondisi rumput atau tanaman yang saat ini masih dalam proses perawatan, karena nantinya khawatir ini akan merusak atau malah tidak mempercantik kondisi alun-alun. Nah, seperti himbauan Wali Kota pemirsa, bahwasanya Wali Kota selalu menghimbau agar usai dibuka alun-alun ini bisa dikunjungi dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan yang paling terpenting adalah jangan sampai alun-alun ini menimbulkan kerumunan, dan jika sampai nantinya berpotensi menimbulkan kerumunan, Wali Kota tidak segan-segan untuk menutup kembali kondisi alun-alun. Baik pemirsa, jika kita mereview kembali rencana pemerintah Kota Probolinggo ke depan dalam penataan alun-alun ini, nantinya alun-alun ini akan direnovasi kembali secara bertahap, di mana rencananya alun-alun ini nantinya tidak lagi memakai pagar atau tidak ada lagi pagar-pagar yang biasanya mengelilingi mengelilingi alun-alun ini pemirsa, seperti halnya alun-alun di daerah-daerah lain yang menjadi percontohan yaitu Malang, kemudian Batu. Nah, itu saat ini kondisi alun-alunnya sudah tidak lagi memakai pagar. Kemudian ada juga rencana pemerintah yaitu dalam hal penataan ulang PKL. Jadi nantinya ke depan PKL ini akan ditata dan diposisikan dalam satu tempat, jadi tidak lagi seperti kondisi saat ini. Seperti itu pemirsa. Ya, kita doakan saja semoga seluruh tahapan atau rencana pemerintah Kota Probolinggo ini dalam hal mempercantik alun-alun, karena kita ketahui bahwasanya alun-alun ini adalah ikon Kota Probolinggo.
Semoga rencana pemerintah Kota Probolinggo untuk mempercantik alun-alun ini bisa terlaksana dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati alun-alun ini dengan nyaman tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ya pemirsa, tadi kami juga bersempat untuk mewawancarai salah satu pengunjung alun-alun. Nah, bagaimanakah tanggapan salah satu pengunjung alun-alun ini? Berikut kami sajikan wawancara kami bersama dengan salah seorang narasumber. Berikut cuplikannya. Kalau menurut pendapat saya dengan Probolinggo yang sekarang daripada yang insya Allah alun-alunnya ini lebih luas karena nggak ada tempat duduk kan, kita lebih luas, jadi untuk tertata, untuk tempat untuk kita bersantai lebih enak. Bang yang dulu kita duduk bergelomboran, yang ini kan sudah ada tempatnya sendiri di pendopo. Nah, jadi kita lebih bisa selonjor, bisa santai lah intinya gitu. Pengennya Ibu sebagai warga kota bagaimana nantinya? Alun-alun di tempat kota kita bisa dapat menampung warga lebih banyak, mendingan seperti ini sudah. Jadi untuk tempat duduk enggak ada. Jadi kita lihat untuk dibuat pertunjukan apa. Misalkan Probolinggo mesti ada 17-an, terus ada lebih menarik sekarang. Terus untuk itu malah apa? Acara tiap malam minggu hari Minggu itu loh. Apa? Nah, itu kan enak, lebih lebar. Nah, lebih menampung lebih banyak. Ya pemirsa Tada Today TV, pada intinya semua masyarakat berharap agar yang terbaik untuk kondisi atau pembangunan alun-alun Kota Probolinggo ini. Dan sekian reportase kami langsung dari alun-alun Kota Probolinggo. Jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube kami Tada Today TV, dan kita akan kembali pada reportase lain waktu, tema-tema menarik apa yang nantinya akan kita liput. Dan akhir kata saya Melly Subandi, mohon undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.